Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah yang Allah cintai, banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah menghidupkan setelah kita mati. Kata ulama, mati itu dua, mati besar dan mati kecil. Setiap hari kita mati, dan secara teori kesehatan sebenarnya orang tidur itu mati. Makanya doa yang dibaca sebelum tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan ketika kita bangun, doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatan wa ilaihi nusyur. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan memulai dengan sebuah berita yang viral di Kota Bogor kurang lebih hampir sebulan terakhir, yaitu wafatnya seorang notaris berusia 60 tahun, tapi wafatnya tidak normal. Polisi sudah menemukan 6 orang, 3 pelaku dan 3 penadah. Kebetulan almarhumah tinggal dekat komplek kami, yaitu Tirta Cimanggu. Fenomena ini menunjukkan betapa masih banyak orang di hari-hari tuanya harusnya dia hidup tenang. Hari tuanya dia lebih banyak duduk di majelis taklim, zikir, ternyata dia masih terus berjuang. Dan alangkah tidak terduga ketika jenazahnya ditemukan di Sungai Kedungwaringin, Bekasi. Dan indikasi dia dibunuh karena di kakinya diikatkan beberapa batu yang ada kemungkinan pelaku ingin supaya jenazahnya itu tenggelam. Ala kulli hal sudah ditemukan, dan dari penjelasan pihak kepolisian, salah satu pelakunya adalah direkturnya. Jadi memang sungguh di kami di Taman Cimanggu itu menjadi cerita dan kewaspadaan. Memang hari tua itu salah satu fitnah dalam hidup, itu adalah fitnah hari tua. Tidak semua orang menyiapkan hari tua. Ada hari tua tuh ya beralur begitu saja sampai kemudian tiba-tiba tua gitu. Ini bapak-bapak ini sudah tua belum? Kadang nggak terasa kalau sudah tua. Pokoknya kalau masih sholat subuh di masjid belum tua. Itu aja patokannya.
Selama masih sholat subuhnya di masjid, belum tua itu, insya Allah. Tapi fakta menunjukkan dalam istilah agama disebut dengan fitnatul kibar. Fitnatul kibar. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, memang beberapa ayat itu sangat spesifik. Berbuat baik pada orang tua itu dikhususkan di hari tua memang. Bahkan ada adab yang sangat mengikat. Para ulama tidak berbeda pendapat. Mari kita lihat alur bagaimana hari tua itu Allah sebutkan dalam Quran, dan bagaimana orang-orang di sekitar itu harusnya memperlakukan orang tua. Kalau di barat, Pak, pokoknya yang namanya orang Jepang itu langsung pindah dari rumah ke komunitas mereka. Tahu orang Jepang jelema pensiunan. Mau pensiunan Afghanistan, pensiunan Irak, pensiunan Kuwait, yang tentara-tentara termasuk pegawai, itu mereka tidak akan tinggal dengan keluarganya karena keluarganya tidak ada yang akan mengurus. Mereka dianggap beban. Sehingga di sana memang pemerintah menyiapkan gedung-gedung untuk menampung yang namanya para lansia, yang kalau di kita disebut panti jompo, pantai yang tidak ada ikannya, pantai yang tidak ada pasirnya, pantai yang tidak ada lautnya, namanya pantai jompo. Di Bukit Cimanggu itu depan masjid, di depan tuh ada bangunan keren 2 lantai, yang itu penghuninya nonis ya, jarang ada muslim, nonis. Dan kalau kita habis taklim pagi itu kita coba jalan lewat situ, itu tangan mereka begini di pagar, pingin menyalamin ya begitu. Cuma karena rata-rata nenek-nenek gitu ya, jadi kita cuma senyum aja. Kalau ada anak kecil jamaah itu bawa anak kecil suruh salaman, itu kalau salaman diginiin sama dia. Jadi ada kerinduan dia ingin disentuh, ya ingin disentuh. Di Sentul itu ada namanya yang depan persis PSK, Pusat Sate Kiloan, rukun. Ya rukun. Itu kalau satu perawat sebulan 18 juta satu perawat. Kalau 2 perawat 23 juta. Sama juga penghuninya rata-rata nonis. Saya pernah diundang ke sana. Acaranya saya juga bingung mau ceramah kayak gimana ini. Begitu. Jadi hilang materi ini. Mau diceramah bagaimana? Penghuninya kebanyakan ada muslim. Yang undang tuh muslim. Ini mau ceramah mulai dari mana ya? Begitu. Akhirnya saya mulai dengan kalimat di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh iya, senang mereka. Begitu. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Terus saya ngomong dengan salah satu anak muda, nonis etnis Tionghoa. Pak Ustadz, terima kasih, senang sekali Pak Ustadz. Saya simpan bapak saya di sini karena saya belum menikah. Saya punya kakak perempuan, tapi kayaknya dia tidak bisa merawat bapak. Pokoknya kalau Jumat, Sabtu, Minggu, kalau saya tidak ada kerjaan yang lain, saya pasti nginap di sini menemani bapak. Ibu udah meninggal, tapi inilah bentuk bakti saya menemani bapak di sini, karena di sini lebih terawat Pak Ustaz. Gitu. Saya bilang betul sih, kamu nggak bisa apa-apa, kamu juga nggak bisa merawat bapak. Cuma kalau bisa jangan sampai absen Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, luar biasa Pak. Tempatnya representatif ya, makannya juga semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
orang tua di situ. Cuma kalau hari biasa tuh sepi banget karena tidak ada anak yang berkunjung. Nah kalau liburan begini ramai banget karena cucu-cucu tuh pada dibawa ke situ. Jadi hari tua tuh memang di Islam tuh tidak menyebutkan itu yang namanya rumah jompo. Di Saudi nggak ada rumah jompo. Di Saudi nggak ada rumah jompo. Negara-negara Arab nggak ada rumah jompo. Tapi Amerika, Eropa memang budayanya begitu. Kalau udah tua mereka tuh, padahal itu rumah masih rumah mereka loh itu, properti mereka. Tapi daripada di rumah sendirian, dia bisa merasa terasing dengan tempat tinggalnya sendiri. Mungkin secara psikologis mereka lebih senang kalau dengan komunitas itu. Ya bercanda apa semua. Yang namanya pensiunan itu paling senang cerita masa jaya-jaya ya gitu. Ya, kan kakek-kakek itu kalau cerita apalagi purnawirawan ya dikepung sama Belanda ya satu peleton. Kakek nggak lari, enggak. Hebat benar. Kenapa kakek nggak lari? Kakek pingsan. Jadi ceritanya juga kadang-kadang plus minus begitu. Mari pertama kita buka nama suratnya Quran Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu awal juz 26. Al-Ahqaf surat ke-46 awal juz 26 Ad-Dukhan, kemudian Al-Jathiyah, baru masuk Al-Ahqaf. Ya, di pertengahan sebelah kiri atas ada ayat 15. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah telah berwasiat. Jadi bapak-bapak, salah satu ciri khas ayat-ayat paling kuat dalam Al-Quran itu kalau diawali dengan wasiat, ketetapan. Orang tua itu rata-rata ayatnya wa wassaynal insana, telah kami wasiatkan kepada manusia. Maksudnya itu harus dipegang teguh. Atau nanti kita akan bahas wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan untukmu. Jadi kalau dalam bentuk administrasi ini bentuknya surat-surat resmi. Jadi bukan sekedar brosur. Ini surat resmi ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Dan Tuhanmu telah berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan, kata ulama bahasa, salah satu kewajiban ulat khotib itu menyuruh manusia berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan, kemudian albir, khair, semuanya baik. Tapi orang tua itu khusus lebih banyak disuruh oleh Allah manusia berbuat baik menggunakan kata ihsan. Kalau khotib yang masih prosedural itu dia tidak mungkin menutup khutbah kecuali dia membaca surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah telah menyuruh kalian berbuat adil dan ihsan. Kalau adil for all, ya, kalau adil untuk semua, untuk dirimu dan untuk semua manusia. Tapi kalau untuk orang tua, adil tidak cukup. Adil tidak cukup. Justru untuk orang tua harus berbuat ihsan.
Kira-kira Ustaz kalau kualitatifnya seperti apa? Jadi kalau adil Pak, jatah kita 50, cuma 50 kita ambil. Kalau jatah dia 50, jangan kita kurang, berikan dia 50. Itulah adil. Kalau pakai angka. Tapi kalau ihsan, jatah kita 50, jatah orang tua 50, maka kita cuma ambil 20, ke orang tua kita ngasih dia 80. Itu baru disebut ihsan. Kenapa? Karena ketika dulu orang tua membesarkan anaknya, dia berbuat ihsan lebih-lebih kepada anaknya. Apalagi si ibu. Orang tua perempuan tuh banyak bohongnya. Jangan tersinggung. Bohongnya itu apa? Mama ngantuk? Enggak, padahal udah begini-begini. Ketika dia menemani anaknya, Mama lapar? Enggak, padahal dia lapar. Kenapa Mama cuma makan itu, enggak makan dagingnya? Mama enggak suka daging, padahal Masya Allah. Jadi orang tua itu sampai seperti itu. Ihsan, kata para ulama bahasa, kita berbuat lebih dari seharusnya yang dia peroleh. Semua anak disuruh, kalau di sini nggak ada kata anak ya, semua manusia disuruh berbuat lebih kepada kedua orang tua. Berarti memang anak-anak itu harus disiapkan, menyiapkan orang tua itu di hari tua untuk berbuat yang lebih. Bukan sebaliknya. Tadinya tinggal di kamar depan paling besar, sekarang ditaruh kamar belakang paling kecil. Nah itu bertentangan ini. Makanya anak-anak yang tidak belajar tentang birrul walidain, ini berat sekali. Berat sekali. Hamalathu ummuhu, ini disebutkan jasa ibu. Gak ada jasa bapak di sini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kurha, dari kata karya, tidak mengenakan. Wa wada'athu kurha, begitu juga menyusuinya dalam keadaan tidak menyenangkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, melahirkan tidak mengenakan, mengerang antara hidup dan mati. Dari hamil sampai dengan menyusui itu minimal 30 bulan atau 1 tahun 30 bulan Pak. 2 tahun 2 tahun Pak. Hamil dulu Pak, potong hamil. Hamil 9 bulan. Berarti sisanya 21 bulan itu berapa itu Pak? 2 tahun kurang 3 bulan. Gitulah Pak. Yang lebih senior yang lebih hafal Pak. Gitu, soalnya kami nggak pernah hamil Pak. Gitu. Kalau normal menyusui itu 2 tahun, 24 bulan. Jadi itu perjuangan seorang ibu. Kemarin tuh notaris itu sempat di-share ke kita di RW-RW, kita share langsung ke kepolisian. Cepat juga itu Pak. Ya, memang indikasi pertama itu aneh. Dia keluar rumah kok tidak pakai driver. Begitu. Jadi yang pertama ditanyakan oleh pihak keluarga justru ke drivernya. Ketemu sama ibu tidak gitu kan? Gitu. Tahu-tahu setelah ditemukan jenazah, ditelusuri itu ternyata drivernya terlibat gitu ya. Jadi ini memang harus hati-hati juga Pak ya. Kadang-kadang ya banyak cerita tentang begitu, tapi ini kalau sudah tua Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana,
sampai ketika dia sudah sampai usia 40 tahun. Qala Rabbi, berkata dia kepada Tuhannya, ya Tuhanku, auzikni an ashkura nikmataka, tambahkanlah untukku supaya aku selalu bersyukur atas nikmat-Mu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian kebaikan ini diteruskan kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah 40 tahun ke atas, inilah doa yang harus sering dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang normal. Jadi kalau harusnya memang kan ada rahasia umur 40 dan ada rahasia umur 60. Kalau lolos 40 normal ke 60. Kalau lolos 60 normal sampai umur terakhir. Kemarin almarhum Pak Iswara seberapa umurnya? 78. Bonus total. Al-umru min ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70. Yang meninggal lewat 70 bonus. Yang menimba kurang 60 kasus. Cuma itu aja, Pak. 10 rumah sakit mencatat 2023-2024. 2025 belum ada. 10 orang yang meninggal itu 6 usia 35-50. Lebih dari separuh yang meninggal. Kalau ada 10 jenazah, 6 orang tuh 35-50. 4 orang aja yang meninggal tuh di atas 50. Agak sedikit menakutkan. Ya, begitu. Kemarin kita sama-sama Pak Jenderal menyulatkan jenazah. Saya juga nggak tahu hafal nama lengkapnya, Pak. Cuma kita manggil almarhum Pak Jati. Kita juga nggak tahu apa jabatannya. Kalau kajian di tempat dia jemput saya, ngantar saya. Ternyata ketika wafat diumumkan langsung oleh Sekjen MUI Pusat. Dialah salah satu pengawal barang halal di Indonesia. Dari salah satu direktur di LP POM MUI. Dan kami kaget tuh, semua ketua-ketua MUI hadir, kiai-kiai hadir. Wah, Masya Allah. Sholat di Masjid Raya Taman Yasmin itu seperti sholat Idul Fitri. Full parkiran, manusia banyak, Masya Allah. Di medsos dia nggak pernah muncul. Orangnya biasa, Pak, ramah betul orang. Tapi saat dia meninggal, kaget saya. Banyak banget yang hadir, Masya Allah. Gitu. Meninggalnya hari Ahad jam 3:03. Jam 3:03 handphone saya ada video call. Ibu-ibu berjilbab, nangis-nangis. Ustaz, istri saya yang ngangkat. Adik, siapa perempuan ini? Jam begini nelpon adik. Sabar, lihat dulu apa yang dia nanya. Siapa tahu ada musibah. Ternyata betul. Karena beliau ini sering ngantar jemput saya. Saya pikir orang biasa. Tapi saat dia meninggal, Masya Allah. Kadang-kadang betul kata Nabi, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amal seseorang itu tergantung pada penutupnya. Jadi ini bapak-bapak lagi berjuang semua sampai pada penutup amal.
Karena ada orang yang beribadah 99 tahun, justru di tahun terakhir dia melenceng dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Hati-hati. Kalau di Mesir ada cerita seorang ahli ibadah, justru di umur-umur terakhir dia terjatuh cinta kepada tetangganya. Tapi tetangganya itu non-muslim. Cantik memang tetangganya itu. Dan sampai dia di hari-hari tua, tetangganya itu beda 10 tahun. Tetangganya itu belum menikah dan dia datang. Kata tetangganya, kalau kau mau menikahiku, kau ikut dengan agama. Kata dia, aku tak peduli, yang penting aku bisa menikahinya. Dan ketika dia menikahinya, dia mati dalam keadaan mengikuti agama wanita itu. Jadi ada orang itu Pak, ketika hari tua, masa lalu yang berilmu dia, kok bisa berubah orang itu. Jadi mohon maaf ini yang sepuh-sepuh ini gak ada jaminan bisa begini terus. Prof Yuri ketika ketemu sama yang bening bisa berubah. Itu janggut putih bisa berubah jadi janggut merah itu. Ya, bisa pasang gigi palsu. Ya, celana hitam itu berubah jadi celana jeans. Ya, kaos Levi's. Ya, masjid cuma dilewatin. Ditegur sama jamaah, Prof kemana? Mohon maaf, lagi janjian. Masya Allah. Itu namanya tua-tua keladi. Makin tua makin masih mending tua-tua walaupun gigi tinggal 2 seperti burung tua. Ini mau menghibur orang tua gimana caranya? Ngeri itu Pak, karena kami itu bertetangga kan, komplek. Itu cerita-cerita tuh. Kok kenapa hari itu security? Cuma security juga gak bisa nahan, karena gak biasanya dia bawa mobil. Keluar aja bawa mobil, dan sejak bawa mobil itu gak pernah lagi kembali kecuali ditemukan sebagai jenazah. Masya Allah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ayat berikut ini menjadi ayat wajib bagi keluarga. Quran surat 17 ayat 23 24. 17 23 24. Kalau ada anak yang belum pernah tahu ayat ini, bahaya nanti orang tuanya. Karena inilah ayat yang menjaga adab manusia kepada orang yang sudah berusia lanjut. Dan hanya agama Islam yang ada tata cara seperti ini. Itu yang membuat beberapa orang Jepang sekarang suka mengambil menantu orang Islam. Karena di Jepang tuh ada satu hutan, kalau sudah tua tuh orang tua itu dimasukkan ke hutan situ. Nanti sampai meninggal di situ. Cerita apa tuh? Nah itu dia. Apa gitu ya? Paling takut juga kalau dimasukkan di hutan itu. Jadi orang Jepang tuh melihat bagaimana menantu Muslim itu memperlakukan dirinya dan istrinya tuh sangat-sangat terhormat. Kan sekarang kalau kita turun di bandara Tokyo, Osaka, itu yang ngelap-lap apa itu susah kan tenaga kerja. Itu orang-orang tua. Kaget juga karena mereka masih berjuang. Ayat ini kata para ulama ayat yang sangat spesial. Saking spesialnya tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang ayat ini. 17, 23, 24. Apa ayatnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah menetapkan kepada kalian semua agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat ihsan,
berbuat lebihlah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau orang tuamu sudah sampai usia kibar, usia lanjut. Ulama berbeda pendapat dari sisi makna usia lanjut. Kalau pakai hadis Nabi, al-umru min ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku 60-70. Kalau sudah lewat 70, maka dianggap usia lanjut. Karena sudah selesai sebenarnya. Udah maghrib, game over. Sudah 70, maka berlakulah ketetapan kata Utsman bin Affan, dialah tawanan Allah di muka bumi. Tawanan Allah di muka bumi orang yang umurnya lebih dari 70. Prof Yudi 60 berapa sekarang? Oh Masya Allah. Nah, menjelang dengar berapa ya? 62, 61. Oh, ada yang 70 di sini. Oh beliau balik. Udah tawanan Allah. Tawanan Allah itu harus dirawat dengan baik. Ibu saya 86 tahun. Tinggal satu-satunya orang tua di kampung. Teman seumurnya semuanya udah wafat. Yang paling banyak wafat pada saat Covid. Banyak sekali orang tua meninggal saat itu. Ibu saya tugasnya memandikan jenazah. Itu karena terlalu banyak bookingan, agak lama dia dipanggil. Karena dia bagian dari panitia hari kematian. Jadi jenazah itu nggak akan dimandiin kalau ibu saya belum hadir. Orang nunggu ibu haji dulu. Ibu haji sudah ada. Ibu saya biasanya memperhatikan, pastikan nggak ada yang terlihat. Tutup dulu. Dia nggak mau memulai itu. Tutup dulu, pastikan tertutup. Baru sebelum mulai dia berpesan kepada yang bertugas, pulang dari sini jangan kau cerita keadaan jenazah ini kepada siapapun, walaupun pada suamimu. Saya kadang-kadang mancing ibu saya, Bu, jenazah tadi orang mana? Gak mau dicerita. Karena salah satu tugas yang memandikan jenazah itu tidak menceritakan keadaan jenazah. Begitu. Karena masing-masing orang tuh di saat meninggal tuh beda. Gitu. Apa pesan Allah di ayat ini? Nomor 1, kalau orang tuamu sudah sampai pada usia lanjut, 1, fala taqul lahuma uff. Ini kadang-kadang anak-anak menantu nggak bisa menjaga diri mereka. Ayat ini tidak ditujukan ke anak TK, anak SD. Jadi kalau anak TK, anak SD teriak sama kakeknya, itu belum masuk kategori ini. Ini ditujukan kepada orang dewasa. Ditujukan kepada orang dewasa. Kita, pasangan kita, kalau ada orang tua di rumah, 1, jangan ada yang berkata ah kepadanya. Orang Arab mengartikan kata ah ini gak boleh kita membantah. Pokoknya dengar aja. Dengar aja. Saya punya pengalaman waktu datang ke Solo, waktu Mbah Uti masih hidup tuh, istri sudah berpesan, nanti kalau ditanya bilang aja ji. Soalnya juga saya nggak ngerti bahasa Jawanya Jawa. Padahal sudah saya siapkan Google Translate sebenarnya. Nggak ngerti juga. Nggak ada di Google Translate Jawanya itu. Jadi saya pakai Google itu, dia ngomong apa supaya saya bisa ini. Hanya kata istri, udah ji. Padahal dia nanya sudah makan belum. Karena saya bilang ji, sudah kan berarti ya. Akhirnya nggak dikasih makan lah.
orang tua itu jangan membantah. Yang jadi masalah itu kita nggak bisa ngomong keras. Bagaimana kalau pendengarannya? Makanya orang tua yang pendengarannya sudah tidak begitu baik, pergi ke klinik untuk pasang alat pendengaran. Karena salah satu syarat jadi makmum mendengar apa yang imam ucapkan. Itu. Jadi kita mendengar. Makanya nggak boleh sholat tidur. Kita harus mendengarkan apa yang imam bacakan. Pasang alat pendengar. Ya, di Kimia Farma itu dijual. Ada paket BPJS. Soalnya saya pernah beli begitu, Pak. Pasang alat pendengar. Supaya kalau dia duduk ceramah, dia nggak cuma begini. Kenapa? Ngerti? Nggak dengar, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ini Pak Yudi masih dengar Ustaz ngomong ini? Oh, masih. Anak yang orang tuanya pendengarannya sudah tidak baik harus ini. Cuman bagi kita yang pendengaran tidak baik itu bagus kalau istri kita suka ngomel. Itu bagus. Dia ngomel apapun kita gini-gini aja. Ya, Masya Allah. Dan tidak sedikit juga telinga orang tua laki itu jadi terganggu pendengarannya karena omelan istrinya. Ya, Masya Allah. Itu cara Allah melindunginya. Ya, Masya Allah. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Nah, ini namanya hardik. Hardik itu membentak, mengucapkan kata-kata kasar. Nggak boleh sama sekali. Ada pertanyaan, kenapa anak nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar? Karena waktu kamu kecil, sekalipun kamu kamu pipis, orang tua tuh nggak teriak, nggak membentak. Lihat orang tua dulu, sabarnya minta ampun. Malah dia tersenyum kepadamu. Nah, oh begitu Ustaz. Iya. Dulu kau pipis, bahkan kau dia cebokin kamu. Habis cebok, tangan yang dia pakai itu dia makan lagi. Nggak ada jijiknya mengurus kamu. Nah, sekarang mana ada anak bisa ngurus orang tua seperti itu. Maka ada ungkapan, seorang ibu bisa melahirkan, membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu di hari itu. Saya diundang di Deramaga. Ada rumah besar sekali di Deramaga. Mereka berjumlah 11 orang anak. Dari 11 itu anak tinggal di luar negeri, New Zealand, Australia sampai Belanda. Mengundang Ustadz Yasir. Ustadz, kami ingin mengundang Ustadz. Kebetulan ini milad ulang tahun ibu kami yang ke-80. Tunggu dulu, ibu kalian masih mendengar, masih bagus Ustadz. Dia masih ngaji, nggak pakai kacamata, nggak bungkuk, giginya utuh, matanya terang. Bersyukurlah kalian. Terus apa temanya? Pak Ustadz, kalau bisa Ustadz tolong jelaskan ke ibu kami, biar ibu bisa memahami keinginan kami. Apa keinginan kalian? Kami pingin ibu tuh mau ikut kami lah, minimal sekali aja. Nengok saya di New Zealand, nengok saya di Australia, nengok satu abang kami di Belanda, nengok abang kami di London. Dalam hati saya, kenapa ibu kalian tidak suka ke sana? Alasan ibu, jauh nak, ibu sudah 80. Nah itu yang harus kalian ingat. Mohon maaf ini Pak, kalau ada yang tersinggung. Kadang-kadang banyak anak-anak yang salah berpikir. Membahagiakan orang tua itu tidak harus kaya. Membahagiakan orang tua itu tidak harus sukses. Mereka sudah sukses, pingin ibunya tuh diajaklah, ini bu tempat tinggal saya bu. Ya, New Zealand itu kan negeri, salah satu negeri di dunia yang tidak ada ular di negeri itu. Nggak ada ular, karena itu daratan asli yang tidak tersambung dengan daratan manapun.
Ya, sudah diteliti, nggak ada ular. Ya, New Zealand luar biasa itu, penduduknya berapa ratus aja, lebih banyak pendatang. Ibunya bilang, bukan saya tidak mau Pak Ustaz, umur saya sudah begini. Jadi banyak anak yang salah berpikir, nunggu dia kaya dulu, nunggu dia sukses, baru dia bahagiakan orang tua. Itu keliru. Kenapa? Ketika dia mau ngajak ibunya jalan-jalan, itu bukan jalan-jalan, penyiksaan pada seorang ibu. Kenapa? Karena saya pernah nanya ibu saya sendiri, kenapa ibu nggak mau kalau saya ajak-ajak ke Bogor? Nah, kamu pikir naik pesawat ke Jakarta tuh enak? Loh Allah, kita nggak mikir bawa orang tua umroh, tapi nanti pakai kursi roda, itu 9 jam di pesawat, itu penyiksaan. Penyiksaan. Saya sendiri menyaksikan betul. Ya Allah. Dan rata-rata anaknya itu pakai orang untuk mendorong, dia sendiri nggak mau mendorong. Waktu terbaik menyenangkan orang tua adalah ketika kita menikah, belum punya anak. Itulah waktu terbaik membahagiakan orang tua. Saya kalau menasihati calon pengantin selalu di situ. Nah, setelah kalian menikah, belum punya anak, ajaklah orang tua pergi jalan-jalan kemanapun. Kenapa? Dia masih sehat, makan apapun masih masuk. 80 tahun kau sodorkan es krim. Robiul es krim masih bisa. Mau saking masih bisa. Di sini mah gak ada yang tua. Lihat aja nih kalau pas konsumsi habis semua. Karena gak ada yang tua di sini. Pokoknya kalau masih jalan ke masjid mah. Jadi anak-anaknya itu sampai menangis, Pak. Ustadz, memang kami salah kalian. Kalian sudah seumur begini, sesukses begini, berpikir ibu yang memahami kalian. Kalian tidak pernah berpikir bagaimana kalian memahami orang tua. Tadinya mereka ngundang saya itu supaya berceramah pada ibunya, jadi kebalikan. Saya ceramahin mereka. Itu saya ceritakan dulu ada siapa namanya itu, pemuda tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Kalau pakai bis, jalan tol sekarang 11 jam. 11 jam. Jalan tolnya nggak macet, Pak. Bukan jalan tol kita. Kalau jalan tol kita, jalan tol macet. 11 jam itu mana itu, Pak? Kalau tidak macet kira-kira. Coba bisa bayangkan. Itu dipikul oleh Uwais Al-Qarni. Bagaimana dia bisa mikul? Karena dia nggak punya, dia cuma mengembala. Upahnya itu dia beli seekor lembu. Dari lembu kecil dia taruh di atas bukit. Tiap hari 2 kali. Pagi dia ambil lembu, dia bawa ke bawah, diberi makan. Sore dia bawa tuh lembu, dia beri makan. Jadi bolak-balik 4 kali dia gendong lembu itu dari kecil sampai gede. Ternyata orang memperhatikan apa yang dilakukan Uwais. Buat apa itu? Kenapa kau tidak buat kandang di bawah? Kenapa harus di atas? Di atas lebih aman. Yang kedua, dia melatih memikul lembu itu sampai 8 bulan, 1 tahun. Maka mendatang musim haji, dia bertekad menggendong ibunya untuk tawaf di depan Ka'bah. Uwais punya penyakit. Apa itu? Penyakit kulit. Hampir semua tubuhnya ada bulatan putih, seluruh tubuhnya. Dan ketika tawaf terakhir, kata ibunya, ini tawaf terakhir Uwais, kenapa engkau tidak berdoa? Kata Uwais, cukup doa dari ibu, maka sudah cukup bagiku. Ketika ibunya berdoa, dia kaget, seluruh bulatan putih di tubuhnya hilang kecuali 1 di tengkuknya.
Karena itulah yang disebut oleh Nabi kepada Umar dan Ali, pergilah ke Yaman, temuin seorang pemuda yang di dunia tidak dikenal, tapi di langit paling terkenal. Umar dan Ali datang ketika Uwais wafat. Dan orang-orang Yaman kaget, kenapa Umar dan Ali datang. Yang lebih mengagetkan orang Yaman, ada ribuan laki-laki berjubah putih, wajahnya ganteng, datang ikut memandikan, mengafankan, menyolatkan Uwais. Dan ketika mereka bertanya pada Umar, kalian tidak tahu siapa mereka? Merekalah penduduk langit, ya, yang khusus datang ikut memandikan, mengafankan, menyolatkan jenazah Uwais. Karena dia pemuda di dunia tidak dikenal, tapi terkenal di langit. Masya Allah. Memperlakukan orang tua. Saya tidak terlalu bangga orang sukses, Pak, kalau dia jarang kunjungin orang tua. Saya lebih senang ada anak biasa aja, tapi dia ngurus orang tua. Itu keren. Karena dari sekian banyak amal itu, Pak, salah satu amal yang paling utama itu birrul walidain, apalagi dia di hari tua. Memang salah satu yang paling tidak enak tuh ketika rumah ditinggalkan oleh anak-anak. Harusnya tidak semua anak meninggalkan rumah. Begitu, Pak. Bapak masih ingat anak ITS? Sudah? Masih. Bismillah. Berarti Pak Yuli belum tua, masih tahu aja. Mau saking masih makan, Masya Allah. Anak ITS, dia kebetulan konsorsium pembangunan bandara. Salah satu bandara paling besar di Timur Tengah, dia yang menangkan tendernya. Prosesnya, Bapak bisa lihat, Pak, ya, prosesnya ketika akan selesai, dia sudah menang, semua proses sudah menang. Selesai ketemu dengan syekhnya itu, emirnya itu. Ketika emirnya ingin ketemu, malam itu ada telepon dari Surabaya, ibunya dibawa masuk ke ICU. Dia titipkan semua data lengkap kepada sekretaris dan timnya. Besok kalau saya itu tanya, sampaikan inilah apa semua progres dan beginilah. Saya harus pulang. Kenapa? Wong ibuku masuk ICU. Terbang dia dari Timur Tengah, pesawat langsung menuju Surabaya. Itu emir kaget. Ini proyek triliunan ditinggalkan karena cuma ibunya masuk ke rumah sakit. Benar, Pak. Kalau gitu kita tunda ini peresmiannya, katanya. Dia perintahkan asistennya siapkan semuanya, jet pribadinya, dia ke Indonesia. Penasaran, ada manusia hari ini proyek triliunan dia tunda hanya karena ibunya. Penasaran si emir ini. Terbang dia, Pak, dan sampai di rumah sakit. Dia tanyakan nama apa semua. Ketemu akhirnya mereka di rumah sakit itu. Dia peluk itu anak ITS itu. Kau benar-benar berbakti pada orang tua. Jadi kalau ada anak tuh ingat betul orang tua, Pak. Apapun, Pak, kalau sudah bilang ibunya, dia tinggalkan. Masya Allah. Beda dengan seorang diplomat dari Amerika, perempuan. Oh, tadi anak laki pulang ke Indonesia, suaminya pengusaha terkenal, tapi mereka tidak punya anak. Sudah nggak punya anak, nggak ngangkat anak juga. Sampai di Jakarta, mereka jemput ibunya yang dititipkan di keluarga jauh. Saking berterima kasih, keluarga jauh yang merawat ibunya diangkut sekaligus. Dan kebetulan mau, karena sudah dekat dengan ibunya. Tinggallah di Jakarta. Di Jakarta tuh rumah mereka Masya Allah, AC, CCTV. Bahkan di rumah tuh di khusus semuanya safety, supaya kalau ibunya berjalan tuh ada pegangan. Tapi waktu itu dia pulang dari supermarket, masuk ke rumah, bau pesing. Karena rumahnya penuh karpet. Dia sudah beritahu berulang kali sampai dia teriak, "Ibu!" Suaminya tegur, "Duh,
Jangan dosa, jangan teriak-teriak sama ibu. Mas, aku nggak tahan lagi kalau begini terus. Solusinya apa tuh? Aku sudah survei. Ada 2 kilo dari rumah kita. Ini rumah jompo yang tidak begitu besar, tapi lengkap, bagus. Terus kamu mau pindahkan ibu ke situ? Buat apa kau ambil dari Jawa ke sini? Di Jawa itu aku nggak yakin. Nggak yakin kita puluhan tahun di Amerika ibu tetap hidup. Suaminya kalah argumen, akhirnya nurut. Itu ibu istrinya, bukan dia. Mereka bawa ke rumah jompo, beres semua, pulanglah dia. Waktu dia pulang, Pak, asisten rumah tangganya datang bawa foto kecil. Ternyata foto itu kecil ditemukan di bawah bantal Mbah. Itu yang dia bawa kemana-mana. Foto dia masih TK. Dia lihat. Pas dia balik ada tulisan, "Du, ibu sayang kamu, Du." Jatuh air matanya. Dia teriak lagi sama suaminya, "Mas!" Suaminya kaget. "Mas, kita jemput ibu lagi." "Alhamdulillah. Du, kamu sadar, Du. Ayo kita jemput." Waktu mau jemput, handphone berbunyi dari rumah jompo. "Bu, boleh datang ke sini?" "Oh iya, kami mau ke situ memang." "Ada apa?" "Tapi ibu nanti kalau datang langsung di depan. Di depan rumah jompo itu ada rumah sakit. Ibu kami bawa ke UGD." "Ada apa?" "Ibu drop." Mereka kejar sampai di UGD karena harus mutar karena depan rumah sakit. Di UGD udah nggak ada. Sibuk dia, agak panik. "Kemana ibu saya?" "Dokter tadi sepakat pindah ke ICU." Sampai di ICU kan nggak boleh sembarang masuk, harus pakai jaket jubah hijau itu kan. Pastikan dulu KTP ini anaknya. Ketika dia masuk, dia teriak, "Ibu!" Kaki ibunya sudah dingin. Masya Allah. Kata dokter, Allah sudah ambil dia. Dia teriak, "Ibu!" Itu menyesalnya. Masya Allah. Luar biasa. Padahal punya kemampuan, punya kepintaran, tapi ngurus satu ibu aja juga bisa. Dulu kau pipis nak, bau pesing di mana-mana, ibu nggak persoalkan. Sekarang ibu pipis, itu pun nggak sengaja karena memang udah tua. Kadang pampers pakai, kadang tidak. Tidak setiap anak bisa sanggup mengurus ibu seperti itu. Bahkan sekarang Pak Yuli ada pampers untuk orang tua, bagus sekali. Secara fikih kalau orang tua sholat sulit menahan itu, yang penting dari rumah dia berwudu pakai pampers, dia ikut sholat sah. Karena memang dia nggak ini. Untuk supaya dia tidak mudah boleh duduk. Tapi yang sholat berdiri disarankan berdiri dulu takbir Allahu Akbar. Karena perintah sholatnya akimi. Akimi itu lurus berdiri. Setelah dia berdiri baru kemudian dia boleh duduk. Itu sah. Kalau datang langsung duduk nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena ketika dari rumah dia bisa berdiri. Itu dia. Selama orang masih bisa berdiri, takbir pertamanya harus berdiri. Allahu Akbar. Imam mulai membaca Fatihah, dia boleh duduk. Atau setelah dia takbir aja Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan, baru dia duduk. Gak mudah ada orang bisa mengurus orang tua. Terakhir, saya bukan ingin menakutkan. Kisah ini saya selalu sampaikan kepada semua jamaah. Jangan sampai kalau orang tua telepon panggil, kita punya alasan yang lain. Selesai hidupnya. Kalau orang tua panggil, "Nah, kau bisa pulang, nah, nggak usah mikir tiket, nggak usah mikir apa. Telepon kantor cuti, jemput atau pulang cepat." Masih ingat orang paling soleh di zaman Nabi Musa alaihissalam? Siapa namanya?
Jurais. Itu aneh. Kita buka nama kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ternyata ibunya memanggil Jurais itu 1 pekan loh. Tiap kali dia datang, Jurais lagi ibadah. Nama tempat ibadahnya Sohwa. Bangunan 2 lantai, di bawahnya kosong, dijadikan tempat peristirahatan para musafir. Di atasnya tempat ibadah Bani Israel. Dan Jurais tidak pernah itu. Selalu dia ibadah. Ibunya manggil, Jurais. 1 pekan ibunya manggil, dia selalu dalam posisi ibadah. Dia melanjutkan ibadah daripada dia menjawab panggilan ibunya. Ibunya cuma berkata, "Nah, kecuali kau tak pernah minum air susuku." Allah. Ada fitnah yang menimpa Jurais. Apa itu? Wanita tidak baik-baik, hamil besar, mengaku hubungan gelap dengan Jurais. Masyarakat di mana-mana sama, tidak klarifikasi, sokwanya Jurais hancur. Dia diikat, mau dibakar. Sebelum dibakar, ibunya menentang. "Dia putraku, aku sudah maafkan dia. Tolong." Kata Jurais, maaf dari emak itu sudah cukup bagiku. Tapi kalau masyarakat boleh saya minta, tunggulah sampai perempuan ini melahirkan, karena dia sudah hamil besar. Ketika wanita itu melahir, bayinya berbicara. 7 bayi di muka bumi yang bisa berbicara. Ada Nabi Isa, termasuk bayi yang menyelamatkan Jurais. Dia berkata, "Ayahku bukan Jurais, ayahku pengembala kambing. Karena wanita yang mengandungku, dia tidak berhasil menggoda Jurais, dia tidur dengan laki-laki yang numpang tidur di bawah tempat ibadah Jurais." Tapi walaupun ada pembenaran, nasi sudah jadi bubur. Makanya kalau ada hidup seseorang, Pak, tidak berubah, tidak apa, datangin ibu, perbaiki hubungan. Nah, khusus orang tua nih, sebelum saya tutup, kalau ada anak susah, Bu, mungkin ibu pernah sakit hati pada anak. Jangan menyimpan sakit hati pada anak. Anak itu gak akan berubah. "Ustadz, saya sudah maafkan." Kata Syekh di Qatar itu, "Maafmu belum cukup, karena ada satu kata yang harus kau ucapkan." Apa itu? Kata ridho. Karena langit itu hukumnya sama. Ridho Allah ala ridho walidain, suhtullah ala suhtil walidain. Maka kata ridhomu itulah, tiap pagi, tiap malam sebelum tidur, Bu, ucapkan kata-kata, "Ya Allah, aku ridho pada si kakak, aku ridho pada si dede. Ya Allah, jangan kau hukum dia, ya Allah. Mudahkan rezekinya, mudahkan jodohnya, mudahkan masa depannya." Mudah-mudahan dengan begitu anak-anak kita bisa selamat. Kadang-kadang kita dipaksa untuk memaafkan anak-anak. Benar. Orang tua di mana yang tidak memaafkan anak-anak? Orang tua di mana yang tidak ridho dengan anak-anak? Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita, mereka tidak akan lupa ketika ibu dan bapak makin hari makin nambah usia. Syukur-syukur sehat walafiat, selalu taat, dan tidak mengalami fitnatul kibar, fitnah di hari-hari tua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wafat dalam keadaan sehat, karena mati tidak harus sakit. Ya. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan anak-anak kita dapat jodoh yang baik, menantu yang bisa menghormati orang tua, bukan menantu yang sok jagoan kepada mertua, menantu yang bisa mengucapkan terima kasih, yang bisa menyempurnakan bakti pasangannya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Karena tidak sedikit setelah menikah anaknya berubah, setelah menikah anaknya justru berubah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gaya hidup menantu. Oleh karena itu kita doakan semua anak-anak yang menikah diberikan jodoh yang terbaik, dan justru setelah menikah mereka mau menyempurnakan baktinya kepada orang tua. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa waladan sholihan. Ya Allah, limpahkan pada kami rizkimu yang halal, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang kau terima,
dan anak-anak yang soleh berbakti pada orang tua di hari-hari tua mereka. Jauhkan fitnah di hari tua kami, apalagi fitnah yang datang dari anak kami sendiri. Jauhkan fitnah pada keluarga kami, apalagi fitnah yang datang dari menantu sendiri. Allahumma ya Allah, kalau mereka keliru, ampuni mereka. Kalau mereka salah, ya Allah, maafkan mereka. Ya Allah, kami ridho si kakak itu, si adik, ya Allah. Dekatkan rezekinya, ya Allah. Mudahkan pendidikannya. Beri dia jodoh yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, selalu taat dan juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.